Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dika Haji Widarso, STMT. Saya dosen DIV. Kebetulan memang hari ini diminta untuk mengisi kuliah singkat di MID, membawakan materi tentang pengenalan jaringan komputer. Jadi mungkin kita sudah tidak awam lagi ya tentang komputer ya. Jadi tidak awam lagi tentang komputer. Nanti kalian kerja juga berinteraksi atau banyak menggunakan komputer juga. Nah, maka dari itu kita perlu memberikan pemahaman terkait dasar-dasar tentang jaringan komputer. Kenapa? Kalian waktu kerja nanti pasti menggunakan piranti komputer. Nanti kalau kalian mau connect ke server atau mau konekkan mengirim data antar satu divisi ke divisi lainnya, pasti kalian butuh koneksi komputer, koneksi jaringan komputer. Maka dari itu pada hari ini saya diminta untuk membawakan kuliah singkat terkait pengenalan jaringan komputer, biar teman-teman di sini ada wawasan terkait apa itu jaringan komputer, apa itu koneksi komputer. Nah itu, oke. Selanjutnya target konten hari ini kita akan membahas pertama ada target pembelajaran buat teman-teman, terus yang kedua ada tujuan dan manfaat teman-teman belajar jaringan komputer, yang ketiga ada teori dasar, sedikit teori dasar tentang jaringan komputer, dan yang keempat ada sedikit tugas dan diskusi buat pemahaman evaluasi pemahaman materi pada hari ini. Nah, oke. Untuk target pembelajaran. Jadi sebenarnya ya teman-teman ya, kalau misalnya ini hanya overview secara singkat saja. Kalau misalnya teman-teman untuk belajar lebih serius untuk terkait jaringan komputer selama 1 semester, kita seharusnya membawakan materi itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 tujuan yang harus kita pahami di jaringan komputer. Nah, cuma nggak apa-apa, kita rangkum secara singkat di hari ini. Nah, yang mana tujuan belajar satu ini untuk teman-teman memahami konsep jaringan komputer. Nah, yang kedua, teman-teman bisa menerapkan dan mengimplementasikan jaringan komputer itu di teknologi-teknologi masa depan seperti cloud computing, IoT, dan lain-lain. Oke. Nah, ada tujuan dan manfaat jaringan komputer. Apa aja itu? Nah, sambil menghemat waktu, saya minta teman-teman buka HP-nya. Coba di sini akses quizzes.com/join. Nah, sambil menunggu saya menerangkan materi ya. Setelah kalian buka, nanti kalian tunggu dulu sampai nanti ada di slide tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengenalan komputer. Jadi teman-teman di sini diharapkan memahami konsep dasar jaringan komputer. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana teman-teman itu memahami jaringan agar bisa mengkoneksikan komputer satu dengan komputer lainnya. Tujuannya apa? Untuk bertukar data, bertukar informasi, seperti itu. Terus teman-teman juga harus mengenal perangkat jaringan. Nah, jadi tentunya nanti ada bermacam-macam perangkat jaringan. Contoh ada switch hub, ada router, ada perangkat PC-nya itu sendiri, ada laptop, ada kabelan. Nah, itu teman-teman di sini diharapkan bisa memahami fungsi-fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Terus nanti ada protokol-protokol dasar jaringan. Nah, ini mungkin lebih sedikit ke teknis ininya, cuman ini sangat penting. Jadi contoh teman-teman membuat akses internet itu menggunakan protokol apa? Protokolnya HTTPS atau HTTP. Makanya kan waktu teman-teman mengakses www.detik.co.id atau .com itu pasti di depannya ada HTTP atau HTTPS. Terus selanjutnya mengetahui bentuk implementasi jaringan komputer. Nah, jadi teman-teman nanti sewaktu teman-teman sudah memahami tentang konsep dasar jaringan komputer, yang diharapkan teman-teman itu bisa mengimplementasikan jaringan komputer itu seperti apa. Ya contoh kalau di dunia pertelevisian, untuk mengirim konten dari Jakarta ke Surabaya itu bagaimana ininya? Bisa via satelit, tapi ada cara lain ininya. Satelit kan mahal. Nah, ada teknologi terbaru, kita melakukan stream data. Kalau teman-teman belum pernah tahu konsepnya, kalau teman-teman pernah live di YouTube atau live Instagram, konsepnya seperti itu. Jadi gimana data dari pusat sampai ke Surabaya itu menggunakan pengiriman data internet. Nah, konsepnya seperti itu ya. Jadi bisa digambarin ya. Kalau konsep jaringan komputer kurang lebih seperti itu. Nah, terus manfaat jaringan. Oke, saya mau tanya pendapat teman-teman terkait jaringan komputer. Nah, kalau misalnya dari siapa namanya? Mas Iqbal, ayo coba jaringan komputer itu punya manfaat apa? Banyak manfaat dari jaringan komputer, di antaranya dapat
kita bisa mengetahui dunia luar melalui alat yang lainnya, Pak. Oke, sip. Terima kasih jawaban yang cukup bagus. Dengan Mbak siapa, Mbak? Intan. Mbak Intan. Oke, silakan. Pendapat Mbak Intan kalau tentang jaringan komputer itu apa ya? Menurut saya meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari suatu suatu jaringan untuk keamanan dan manajemen datanya. Iya, terima kasih Mbak Intan ya, dan Mas Iqbal, terima kasih banget jawabannya. Jadi untuk secara garis besar jaringan komputer itu kita bisa ini ya, sebenarnya untuk keuntungannya itu sangat banyak. Cuman saya klasifikasikan untuk bagi kita aja ya, bagi kita sehari-hari. Kalau kita misalnya di dunia kerja itu apa sih? Kita bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Karena apa? Karena kalau kita bisa mengirimkan konten, bisa mengirimkan data tanpa kita harus kirim orang ke sana, itu kan sangat efisien, benar nggak? Nah, teman-teman misalnya nih sekarang, contoh kalau teman-teman mau ngumpulin tugas, misalnya Bu Julia lagi di Jember, kumpulin tugas ini ya, nanti jam tugas tentang materi yang sebelumnya. Nah, itu coba kalian kumpulkan besok jam 10 siang. Nah, kalau dulu belum ada jaringan, teman-teman kan harus ngerjain tugasnya sekarang, buru-buru ngirim gimana tugas itu dikirim ke Jember, misalnya Bu Julia tugas Jember. Tapi dengan ada jaringan komputer, teman-teman sekarang bisa menggunakan fitur jaringan. Bu, boleh nggak tugasnya saya upload di drive aja? Bu, boleh nggak saya tugasnya untuk kirim file email aja, Pak? Nah, itu salah satu bentuk manfaat dari jaringan komputer. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Nah, itu ada keamanan dan manajemen data. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti kerja di suatu perusahaan, data teman-teman itu harus dilindungi. Makanya kemarin itu ada isu tentang, udah 1-2 tahun yang lalu ya, isu tentang data kita dijebol. Nah, itu sangat krusial sebenarnya. Karena apa? Sebenarnya data pribadi kita itu sangat privasi ya, tidak untuk disebarluaskan. Makanya kita perlu paham tentang jaringan komputer ini untuk mengamankan data-data pribadi yang kita miliki gitu loh. Jadi kita tahu pentingnya, oh ternyata data pribadi kita itu bahaya loh kalau kita share secara masif di internet. Maka dari itu kita harus membuat proteksi khusus untuk data-data kita. Salah satunya dengan belajar jaringan komputer. Selanjutnya untuk sekarang ini apa? Untuk yang kalian rasakan sekarang ini manfaatnya sebagai mahasiswa. Manfaatnya apa? Ya kalian merasakan kan kalau misalnya kayak kemarin banjir, kalian belajar secara online ya? Nah, itu kan salah satu manfaat gitu loh. Jadi walaupun dengan kondisi banjir, kalau dulu kita susah nih sebagai dosen menyampaikan bagaimana nih ya kondisi sekarang banjir, sedangkan materi harus disampaikan karena 2 minggu lagi kita harus UTS. Nah, gimana caranya kita menyampaikan? Karena sudah ada teknologi jaringan komputer, teknologi Zoom, teknologi Jimit. Nah, itu semua bisa dimudahkan, jadi teman-teman bisa menerima materi secara online. Oke ya. Terus selanjutnya untuk masa depan. Nah, untuk masa depan ini kalau terkait teman-teman melakukan penelitian. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian bersama dosen, nah ini nanti pasti teknologi-teknologi yang diterapkan itu tidak hanya teknologi yang hanya yang biasa teman-teman pakai di sini aja, tapi teknologi-teknologi masa depan seperti kayak IoT. IoT pernah tahu IoT? Ada yang pernah ini? Ada yang pernah tahu contohnya IoT itu seperti apa? Iya. Gimana? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu? Pernah lihat sistem lampu yang nyala otomatis? Nah, itu salah satu contoh IoT. Nah, gimana bisa nyala otomatis? Kita gerakan pakai perintah kan, ini ya kan? Iya. Misal kita kasih nama Jarvis, tolong nyalakan lampu di kamar saya 10 menit lagi. Nah, itu otomatis dia perintah itu kan sama konsep jaringan komputer yang diterapkan di device perangkat handphone. Jadi handphone dia mengirimkan data informasi menyuruh si perangkat sensor tadi yang ditanam di ruangan kita nyalakan dalam waktu 10 menit lagi. Nah, itu salah satu bentuk teknologi masa depan yang ini. Jadi saya harapannya teman-teman di sini walaupun bergerak di bidang manajemen kita bisa kolaborasi. Jadi mungkin dari sisi manajemen apa nih yang kira-kira kita bisa buat teknologi masa depan, memanfaatkan dengan teknologi-teknologi yang ada di teknologi informatika. Itu ya. Oke. Selanjutnya, nah secara definisi, nah nanti ada teori dasar secara definisi. Kalau tadi saya sudah menjelaskan, teman-teman mungkin sudah ada yang sedikit nangkep nggak jaringan komputer itu apa?
berbagai akses yang tidak terlihat di tempat ini bisa diakses di mana saja, terus dia bisa membantu kita dalam menyelesaikan cepat pekerjaan. Oke, salah satunya seperti itu. Yang lain untuk mungkin bahasa yang lebih mudah, ada lagi yang bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih mudah? Kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk saling transfer data. Itu dia, makasih Mbak Ita. Nah, jadi untuk kalau kita ini ya, kalau kita analogikan sebenarnya jaringan komputer itu hanya koneksi ya, koneksi antara dua perangkat atau lebih. Perangkatnya apa? Karena nama jaringan komputernya perangkat komputer. Nah, apakah nanti itu hanya perangkat komputer saja yang bisa terhubung? Tidak, karena sekarang semua bisa terhubung melalui jaringan. Tapi namanya mungkin bukan jaringan komputer, tapi infrastruktur jaringan. Jadi konvergensi jaringan nanti di situ ada bisa HP ke komputer, ada bisa sensor ke komputer, ada sensor ke HP dan segala dan lain-lain, banyak banget contohnya yang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk kalau kita mau menganalogikan secara mudah bahwa jaringan komputer itu adalah koneksi antar dua perangkat atau lebih. Perangkatnya apa? Yaitu perangkatnya komputer. Nah, terus contoh-contoh komponen jaringan. Nah, di sini ada komponen perangkat keras, komponen perangkat lunak, dan protokol jaringan. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Untuk perangkat keras sendiri, nah perangkat keras itu ada komputer atau komputer klien. Nah, ini biasa yang kalian pakai sehari-hari, entah itu di lab, entah itu kalian pakai laptop. Nah, itu namanya komputer klien, karena dia fungsinya hanya seperti kalian pakai untuk sehari-hari ya. Kalau bedanya sama server apa? Server itu seperti komputer yang terpusat yang memang tujuannya untuk menyimpan data. Contohnya apa? Contohnya kayak di bank, ya kan? Teman-teman mau mengakses tabungan saya dari berapa nih di bank? Bank pasti punya bank datanya kan? Nah, punya data-data itu data-data yang disimpan data nasabah itu berapa dan siapa aja yang menyimpan di situ tabungannya. Nah, itu semua tersimpan di komputer server. Kemudian switch dan router itu apa? Switch router itu untuk menghubungkan. Jadi kalau kita mau membuat komputer ke server atau misalnya komputer ke komputer, misalnya jumlahnya lebih dari satu, nah itu kita butuh perangkat namanya switch dan router. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut terkait perangkat keras jaringan ini di materi selanjutnya. Selanjutnya kabel ini biasanya teman-teman sebutnya kabel apa? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang tahu nggak LAN itu kepanjangannya apa? LAN itu kepanjangannya Local Area Network. Nah, sebenarnya ya teman-teman ya, kalau secara secara keilmuan jaringan, kabel ini dinamakan kabel UTP ya. Kabel UTP, konektornya apa? Konektornya RJ45. Fungsinya buat apa? Buat mengkoneksikan komputer di local area network. Makanya orang-orang biasanya untuk mempersingkat kenamaannya atau mempersingkat penyebutannya disebutlah kabelan. Tapi sebenarnya untuk penyebutan yang tepat secara teoritis itu adalah kabel UTP ya. Nah, UTP itu bisa tahu kan? UTP ya, UTP itu bahasa Inggris ya. Tapi kalau untuk pengejaannya UTP. Nah, terus ada perangkat software, perangkat lunak. Nah, tujuannya buat apa? Nah, teman-teman tahu kan ada aplikasi Windows. Nah, sistem Windows, terus ada aplikasi jaringan kayak kalau teman-teman mau mengkoneksikan packet tracer dan lain-lain untuk mensimulasikan jaringan. Nah, itu kenapa sih kita perlu itu sistem operasi jaringan kayak Windows itu perlu? Kenapa sih? Karena tujuannya biar kita kalau misalnya nanti menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lain itu ada medianya untuk komunikasi. Karena kalau komputer itu tidak ada media sistem operasinya, dia tidak akan bisa menerima informasi. Nah, itulah tujuannya kenapa ada sistem operasi jaringan. Terus yang terakhir ada protokol jaringan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau TCP IP itu untuk komunikasi data. Jadi kalau kita untuk transfer data, misalnya kirim file dan lain-lain, bukan kirim file, istilahnya untuk mengkoneksikan antara komputer satu dengan komputer lain. Kalau HTTP itu untuk akses internet, lebih
lebih untuk asistennya. Sedangkan untuk FTP dia fungsinya untuk transfer file transfer protokol. Jadi kalau misalnya kalian mengcopy file ya dari drive C ke drive D, nah itu biar ini apa namanya biar cepat kan langsung C ke D gitu, atau dari drive D ke flash disk itu kan dia langsung transfer gitu. Nah kalau dengan FTP ini sama protokolnya itu konsep kerja seperti itu. Jadi kayak kita copy file aja dari komponen drive kita drive D ke drive USB. Nah bedanya kalau itu kan drive USB pakai perangkat keras, kalau ini pakai protokol itu kayak virtual jaringannya gitu. Jadi kita ngirimkan file itu ke dalam jaringan dan nanti di sisi satunya bisa menerima file tersebut dari sisi jaringan juga gitu. Oke, selanjutnya ini ada model jaringan. Nah jadi jaringan itu ada yang sistemnya peer to peer, ada juga yang client server. Bedanya apa? Kalau peer to peer itu komunikasi antara sesama klien. Jadi tidak ada sistemnya yang satu dia buat nyimpen data. Jadi cuma satu sistemnya itu hanya bertukar data ya. Misalnya tadi Mbak Intan sama Mbak Mas Iqbal mau bertukar data. Nah itu kalian hanya perlu koneksi untuk peer to peer aja. Nah peer to peer biasanya perangkat jaringannya tidak kompleks dan tidak sebanyak client server. Client server bedanya apa? Kalau server dia ada komputer server untuk menyimpan data. Biasanya di server kita butuh alat namanya router. Nah, itu router fungsinya buat apa? Untuk menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi. Contoh ini, kalau misalnya ada jaringan di Surabaya dan jaringan di Jakarta, nah dia nggak bisa terhubung hanya dengan switch karena networknya sudah jelas beda. Maka dari itu butuh di situ perangkat router. Sedangkan kalau peer to peer biasanya kalau hanya dua perangkat saja, komputer bisa langsung connect antar dengan kabel UTP atau kabel LAN tadi. Tapi kalau misalnya kabel peer to peer-nya itu 1 ke 4 komputer, itu biasanya cukup membutuhkan piranti switch hub yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Oke. Nah ini ada sedikit contoh kenapa teman-teman itu harus paham tentang jaringan komputer. Oke, ini karena videonya nggak bisa terbuka, nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya saya mau menjelaskan aja gambaran dari video ini. Video ini sebenarnya si teknisi jaringan dia sedang melakukan maintenance jaringan. Dia mau melakukan konfigurasi jaringan di mana dia mau menghubungkan komputer satu ke komputer lainnya menggunakan kabel ini yang di sini namanya switch. Nah, dia mau menghubungkan kabel, misalnya Mas Iqbal mau koneksi dengan Mbak Intan, dia mau mengoneksikan sebenarnya untuk gimana nih biar bisa koneksi ke port berapa, colokan nomor berapa kita biar bisa terhubung dengan Mas Iqbal terhubung dengan Mbak Intan. Nah, tapi di video ini sebenarnya kalau bisa dibuka agak lucu. Jadi dia asal main cabut, asal main colok yang menyebabkan ada kerusakan data atau kerusakan konfigurasi di jaringan tersebut. Nah, ini pesan yang bisa kita ambil apa? Jadi kalau kita sebagai IT support di suatu perusahaan, kita harus hati-hati banget untuk mengkonfigurasi minimal untuk mencabut atau menghubungkan kabel. Kita tuh harus hati-hati banget. Karena apa? Sekali kabel itu dicabut, bisa saja itu kabel itu digunakan untuk transfer data oleh orang lain. Misalnya ini siapa namanya? Mbak Aca. Ya, misal Mbak Aca mau koneksi sama Mas Iqbal. Ternyata Mbak Aca kabelnya tadi dicabut tadi sama Mbak sebelahnya tadi ini. Dia sebagai IT engineer, dia cabut tuh kabelnya. Loh, kok aku kirim file ke Mas Iqbal kok gagal ya intinya? Ternyata salah cabut. Seharusnya tadi kabelnya yang ke Mbak Intan yang dikonfigurasi, ternyata kabelnya Mbak Aca yang dicabut. Nah, itulah kenapa pentingnya teman-teman harus paham pentingnya dasar jaringan komputer. Oke. Sekarang ada sedikit tugas. Nah, tadi kan teman-teman sudah buka ya quizzes.com ya. Bisa minta tolong mungkin dibuka sedikit, dibuka sebentar quiznya.
bisa dijawab terkait apa jawabannya. Nggak banyak kok soalnya, cuman ini harapannya nanti untuk format penulisannya teman-teman tulis namanya aja ya teman-teman, biar nanti kita evaluasi apakah teman-teman setidaknya paham nggak apa yang disampaikan pada hari ini. Ya Pak. Baru masuk balik yang bergabung, yang lain silakan. Oh, bisa ya Pak. Iya. Bisa. Oke ya, sudah bergabung ya. Kayak kita coba teman-teman kerjain kuisnya secara singkat. Hanya 5 soal terkait review apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Di sini saya umumkan untuk peringkat pertama dan keduanya ini ditempati oleh Mbak Aca dan Mbak Intan. Jadi jawabannya sempurna, benar semua. Untuk yang lainnya diharapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya lebih minimal lagi. Jadi diharapkan teman-teman bisa dapat informasi yang lebih maksimal. Oke ya. Ya Pak. Oke, terakhir ya, ini mungkin untuk materi yang akan kita sampaikan minggu depan. Jadi nanti teman-teman mungkin cari referensi di rumah terkait apakah kabel fiber optik itu dapat menggunakan kabelan. Nah, tadi kan kita menggunakan kabel UDP ya. Nah, kalau kabel fiber optik itu bisa nggak ya kita gunakan sebuah kabelan? Nah, kalau bisa, kenapa nggak banyak digunakan di sekarang pakai kabelan? Kenapa orang-orang banyaknya pakai kabel UDP? Nah, itu kalian silakan cari referensinya di rumah, alasannya kenapa. Nah, nanti kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Terus kedua, apakah jaringan itu hanya menghubungkan komputer? Tadi kan sudah kasih gambaran kan ini kan. Nah, kira-kira kalau misalnya bisa menghubungkan piranti selain komputer, nah itu apa aja yang diperlukan? Nah, silakan kalian diskusikan sama kelompok kalian. Kuliah hari ini mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.